Mari kita lanjutkan seri pembelajaran firman Tuhan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia. Yang menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak belayar ke Syria. Tapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Beria, dan Aristarchus dan Sakudus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Darbi, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tychicus dan Trophimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami belayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Perbicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan dirinya ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua rasa sangat terhibur. Saudara, tema firman Tuhan yang sederhana. Oh, belum ada PowerPoint. Oke, Christian Eutychus dan penghibur. Ayat 12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Oke, puji Tuhan. Tema yang sederhana kita pelajari pada terlalu cepat. Sebelum habis sejun. Oke. Christian Eutychus dan penghibur. Oke. Saya percaya bahwa Lukas sangat tertarik dengan cerita ini sehingga mencatat dengan teliti dan menceritakan kejadian yang mungkin juga sangat memalukan. Orang Kristen kalau tertidur dan mati di dalam gereja karena tertidur. Kalau mati dalam Kristus karena memberitakan Injil, itu sangat menerojahkan, ya.
Nah, saudara dikasih Tuhan, saya melihat arti Eutychus di dalam bahasa Yunani itu adalah beruntung, ya. Jadi Kristen yang beruntung dan penghibur. Oke. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan mati karena benar firman Tuhan terlampau lama. Ya, banyak orang Kristen suka tertidur di gereja, ya, sehingga dia tanpa sadar dia mungkin tidak mati secara fisik, tetapi engkau sedang mengalami kematian secara rohani karena engkau tidak tertarik kepada firman, karena firman ini memberikan kehidupan. Maka firman itu memberikan makanan kepada kita secara rohani. Jadi kalau kita tidak makan firman, kita seperti orang yang tidak makan makanan. Sehingga kalau kita teruskan seperti itu 1 minggu, kalau tidak makan nasi, sayur, minum, maka kau akan tidak lama lagi kau akan lemah, dan juga mungkin kau akan mengalami kematian secara rohani. Nah, saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini punya message tertentu untuk gereja, tidak hanya pada waktu zaman rasul-rasul, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini berbicara kepada hidup kita, kekristenan kita di akhir zaman ini. Sebelum itu saudara dikasih Tuhan, saya ingin memberikan sedikit konteks ayat ini, di mana sebelum teks Lukas melaporkan tindakan panitia kota mententramkan suasana kacau balau yang dilakukan oleh Demetrius dan pengikutnya di kota Efesus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32 hingga 41. Dan kelas lepas teks, Lukas melaporkan perjalanan Paulus dan sahabat-sahabatnya dengan niat mau berada di Yerusalem sebelum hari Pentakosta yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 13 hingga 16. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini dengan teliti, saya ingin membawa saudara untuk melihat dalam 2 bahagian sesuai dengan tema kita. Dan bahagian yang pertama yang saya namakan sebagai Kristen tertidur, jatuh, dan mati. Kristen tertidur, jatuh, dan mati. Yang kedua, Kristen yang tidak ribut dan ada kehidupan. Oke. Yang pertama, mari kita lihat ayat 1 dan hingga ayat yang kedua. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah meminta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Saudara, kekristenan yang tertidur, jatuh, dan mengalami kematian ketika hati mereka dilemahkan ketika mereda keributan berhala ataupun penyembahan patung berhala. Dan ini merupakan suatu yang membuatkan kekristenan kita itu tanpa sadar kita akan tertidur. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita akan jatuh dan mengalami kematian secara rohani. Ya, saudara, kenapa? Karena mereka sebelum itu Paulus membicarakan tentang pertentangan di antara Injil Kristus dengan penyembahan patung berhala. Namun sepatutnya mereka harus merasa kuat karena mereka melihat satu kebenaran lebih daripada penyembahan patung berhala. Dan kita tahu bahwa Paulus mengalami tantangan yang hebat, demonstrasi yang hebat oleh Demetrius, dan keadaan ini meletihkan, melemahkan bangsa orang-orang yang dia Yahudi dan orang di Efesus pada waktu itu, dan sehingga ia menguatkan murid-murid. Ya, Paulus menguatkan hati murid-muridnya dan memberikan nasihat. Artinya orang-orang di Efesus atau murid-murid Yesus juga sedang mengalami kelemahan. Makanya Paulus membicarakan suatu pembicaraan yang sangat panjang, ya,
bahkan sampai larut malam, bahkan sampai fajar menyingsing. Puji Tuhan saudara, saya belum pernah khotbah di gereja ini sampai dari petang sampai jauh malam sampai pagi menyingsing. Jadi Paulus pada waktu itu sangat serius untuk memberikan pengajaran dan juga nasihat-nasihat, menguatkan hati mereka. Paulus punya hati. Kenapa? Karena mereka merasa lemah. Ya, mereka dilemahkan, dipengaruhi oleh penyembahan batu berhala, dan mereka dipengaruhi oleh demonstrasi yang mungkin saja mencabar iman mereka. Yang pertama, karena hati mereka lemah, karena mereka terlibat dengan keributan penyembahan batu berhala. Yang kedua, dalam ayat yang ketiga, Kristenan tertidur, jatuh, dan mengalami kematian. Ayat yang ketiga, sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria, tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Yang kedua, kekristenan tertidur, jatuh, dan mengalami kematian apabila dalam teks ini orang bermaksud membunuh Paulus sebagai saluran atau hamba pemberitaan firman Allah. Ya, saudara dikasih Tuhan, oleh karena mereka lebih cenderung kepada berhala, mereka tidak tertarik kepada firman, mereka tidak tertarik kepada pemberitaan Paulus, maka bukan hanya tidak tertarik, tapi mereka sangat benci dengan Paulus, dan bahkan mereka berniat untuk mau membunuh Paulus. Nah, saudara dikasih Tuhan, tanpa sadar, ya, kita mungkin tidak membunuh pemberitaan firman secara fisikal, tetapi ketika kita tidak tertarik kepada firman, ketika kita tidak suka kepada firman, bahkan kita tidak mengaktifkan diri untuk belajar firman, tanpa sadar sebetulnya kita sedang bertindak untuk membunuh firman itu. Ya, jadi firman Tuhan ini sebetulnya harus menjadi sebati dengan kehidupan kita. Mereka sepatutnya harus suka dengan Paulus dan mau mendengar pembicaraan Paulus. Jangankan orang Efesus, murid-murid Yesus sendiri, bahkan Eutikus sendiri tidak senang dengan pemberitaan Paulus. Ya, dan orang Yahudi sendiri tidak suka, bahkan ingin membunuh Paulus. Ya, jadi kalau kita tidak memperhati, kita tidak tertarik dengan firman, bahkan kita ignore, kita tidak mengambil serius terhadap pelajaran firman, karena firman ini sebetulnya bertujuan untuk memandu kehidupan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran, ya, bukan hidup di dalam kesesatan. Yang ketiga, Kristen tertidur, jatuh, dan mengalami kematian. Ayat yang ke-9. Mari kita lihat ayat ke-9. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya atau ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Saudara dikasih Tuhan, ini boleh saja saudara, ya, boleh mengalami masalah kematian secara fisikal. Tapi apa yang berlaku dalam Eutikus, berlaku kematian secara fisikal karena dia terlelap tidur di dalam satu pertemuan di mana Paulus sedang berbicara, sedang mengajar, sedang memberikan nasihat. Nah, saudara, saya perhatikan kenapa Eutikus duduk di jendela. Karena di jendela di mana dia masih boleh berhubung dengan dalam dan luar. Dan mungkin di situ ada angin sepoi-sepoi yang membuatkan dia merasa nyaman dan mau tertidur. Dan saudara, meskipun nama Eutikus
ya, beruntung, mengajar keuntungan. Ya, kita mengajarkan ibadah yang disertai rasa cukup, memberikan keuntungan yang besar. Tapi Eutikus dia masih lihat di luar juga memberikan keuntungan, di dalam juga memberikan keuntungan. Jadi dia berada dalam dua alam. Di tengah-tengah sebahagian mendengarkan Paulus, tapi dalam masa yang sama dia juga melihat di luar, dan dia senang dinyamankan oleh udara-udara yang mungkin membuatkan dia rasa senang. Ya, walaupun niatnya, saya boleh katakan ketemakan rohani ada, tapi ketemakan duniawi juga ada. Dan ini yang membuat ini sangat berbahaya kalau berlaku di gereja, kalau kita tidak fokus, ya, kepada Tuhan, karena dia bercampur-campur sehingga kita merasa nyaman, ya. Dan Alkitab berkata, kalau kamu tidak panas, kalau kamu tidak sejuk, kamu suam-suam kuku, kamu akan dimuntahkan. Ya, ingat firman Tuhan ini, saudara. Eutikus, karena dia tidak memperhatikan itu pengajaran Paulus, dia tertidur. Mungkin saudara tidak tertidur secara fisikal, puji Tuhan. Semua di sini itu besar-besar ya, mata, lihat, dengar, pun pada bergoyang-goyang ke telinga. Tidak mau bercerita lagi, tidak main handphone lagi, puji Tuhan. Ya, tapi saudara, kita mengalami ketiduran secara rohani. Banyak orang tertidur secara rohani. Kenapa? Tidak mendengarkan pengajaran firman. Dia sudah dengar itu firman, dia tertarik dengan firman. Berapa ramai di antara saudara yang sudah mendengarkan firman hari Minggu, lepas itu tengok lagi di YouTube atau di Facebook firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu, dan mulai merenungkan dan mau melakukan, mau menceritakannya kepada orang lain. Saudara, ya, tanpa sadar, ya, kita mungkin semua letih, lelah, ya, di dalam pekerjaan kita. Makanya saudara dikasih Tuhan, hari Sabtu jangan tidur lewat, jangan nonton film lagi, ya. Ada duit juga mau pergi tengok film, ataupun ada juga duit beli YouTube untuk lihat di handphone. Ya, hati-hati saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita melayan keinginan daging kita sehingga daging kita membuatkan kita lemah dan tertidur. Sudah duduk di jendela, dia tidak tahu itu berbahaya. Kau berada dalam kedudukan yang berbahaya kalau kau tinggal dalam keselisahan. Ya, sebabnya engkau harus pilih di dalam atau di luar. Kalau kau ada di dalam pengajaran Paulus, duduk diam-diam dan mulai memperhatikan, tertarik, mau mendorong hati tertarik dengan firman. Nah, saudara, sudah terbukti dalam Alkitab bahwa orang tidak suka dengan firman Allah. Sama dengan iblis. Iblis juga tidak suka dengan firman Tuhan. Jadi kalau kau tidak suka firman Tuhan, kau sama seperti iblis yang tidak suka firman. Amin, saudara dikasih Tuhan? Jangan kasih amin. Kau bukan seperti itu. Ya. Jadi tertidur lelap mendengar khotbah sehingga jatuh dan mati. Ya, dan saya percaya firman Tuhan ini berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam gereja. Meskipun tidak ada jendela di sini, tapi handphonemu ada jendela dunia. Mindamu, hatimu ada jendela. Walaupun mukamu di sini, dirimu ada di sini, tapi perhatianmu ada di luar. Engkau sedang berada di jendela. Engkau tidak tertarik kepada firman sehingga akhirnya, ya, engkau terlelap dan akan tertidur
jatuh dan mengalami kematian. Ya. Saudara, bagian yang kedua, kekristenan yang tidak ribut dan ada kehidupan. Mari kita lihat dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Saudara, kekristenan yang tidak ribut dan ada kehidupan, ketika dia memiliki ataupun kita memiliki keinginan untuk mau berkumpul dan memecah-mecahkan roti atau terlibat dalam perjamuan suci dan mendengarkan pengajaran serta pengarahan dalam pelayanan. Jadi saudara tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi melihat pengarahan-pengarahan dalam pelayanan, ataupun we have to exercise the knowledge that we receive. Ya, kita mesti ada tempat untuk berlatih untuk kebenaran-kebenaran yang kita terima atau yang kita pelajari, supaya dipraktikkan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi Kristen yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang terlatih mengerjakan itu kebenaran. Sebagai contoh, engkau diajar mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, dan membawa orang-orang datang kepada Kristus. Dan saudara diberi latihan untuk membawa orang melalui pelayanan sel group, sel komunitas kita. Membawa orang ke rumahmu dan melayani mereka, serta melatih dirimu untuk menyatakan kebenaran, membawa mereka kepada Kristus. Ya, ada keinginan untuk berkumpul atau mengumpulkan orang, bahkan menyatakan pengajaran-pengajaran sama seperti Paulus. Inilah Kristen yang tidak ribut. Ya, keributannya bukan keributan hal-hal dunia, tapi keributan kesibukannya membawa orang kepada Kristus. Karena kita seringkali sibuk dengan hal-hal yang sementara waktu, tapi kita tidak sibuk membangun suatu yang kekal. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang 10, tetapi Petrus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Jangan ribut sebab ia masih hidup. Eutikus jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Saudara, kalau tidak percaya Eutikus mati, cobalah dirimu terjatuh sendiri dari tingkat 3. Kira-kira mati atau masih hidup. Dikonfirmasikan oleh orang bahwa ketika mereka lihat Eutikus yang jatuh, ternyata ia sudah mati. Ya, memang tingkat 3 cukup tinggi, dan tingkat 3, tingkat 1, tingkat 2 mungkin kalau kita terkena kepala di bawah pasti akan mati. Eutikus mati. Dan apa yang dibuat oleh Paulus, saudara dikasih Tuhan, dikatakan dia turun dan pergi melihat Eutikus yang sudah mati ini dan mendekapkan dirinya. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus di sini seperti yang dilakukan Elia dan Elisa yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 21 dan 2 Raja-Raja 4 ayat 34, membicarakan bagaimana Elia dan Elisa dipakai Tuhan untuk mau menghidupkan orang mati. Artinya saudara, dia memberikan hidupnya, dia meletakkan dirinya, dia meminta sungguh-sungguh, dia berdoa kepada Tuhan, biar saya mati bersama-sama dengan orang ini. Kalau orang ini tidak hidup, Tuhan, biar saya juga mati. Tapi jangan mempermalukan pengajaran saya gara-gara orang ini yang telah mati akibat daripada tidak tahan mendengarkan firman.
Saudara, berapa ramai di antara kita yang mau, Tuhan, kalau saya orang ini tidak selamat, biar saya mati sama-sama dengan dia. Adakah keinginan yang kuat seperti itu? Kalau dia tidak bertobat, Tuhan, biar saya menanggung dosanya. Adakah orang-orang seperti ini, saudara? Demikian juga Paulus, dia datang. Dia minta, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan dia, pulihkan dia, bangkitkan dia, biar dia hidup walaupun sudah mati. Saudara, ada kesungguhan yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Kekristenan yang tidak ribut dan ada kehidupan, memunculkan kehidupan ketika kita mau. Ya, bukan ala kadar. Ya, kalau kita buat sel group, saudara dikasih Tuhan, betul-betul kita buat. Bukan ala kadar. Ya, karena sepasa suruh kita buat, enggak. Bukan begitu. Tuhan, kalau tidak orang yang diselamatkan lewat kehidupan saya, biasa menanggung semua dosa orang di rumah ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini keinginan Paulus untuk mau sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk melayani. Yang ketiga dan terakhir, ayat 11. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan, habis makan. Masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Saudara, hebat si Paulus. Dia tidak terintimidasi dengan keadaan yang berlaku. Bahkan dia meneruskan buat perjamuan suci. Bahkan dia mengajar lagi, lebih lama lagi, sampai fajar menyingsing. Paulus melengkapkan pelayanan tanpa mengira masa, sehingga fajar menyingsing tanpa terintimidasi dengan keadaan. Seringkali kalau ada berlaku seperti kegagalan dalam kehidupan kita, oh saya tidak mau lagi Tuhan, oh saya tidak mau lagi karena ini sudah, ternyata saya tidak dapat dipakai oleh Tuhan. Dalam situasi ini, saudara dikasih Tuhan, bahkan Paulus bersemangat. Bahkan saya percaya orang pada waktu itu mereka mulai terhibur. Ya, jadi orang yang beruntung, ya, yang tadinya mati hidup kembali dan menjadi penghiburan bagi banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa supaya saudara menangkap roh ini. Semua kita inginkan keuntungan. Siapa yang mau rugi? Bahkan kita mau untung yang besar. Dan kita mengetahui kita mengalami keuntungan yang besar ketika kita bertemu dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang hadir dalam ibadah kita, yang bertakhta dalam puji-pujian, yang berbicara lewat penyampaian firman, bahkan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan yang terus menyempurnakan hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen yang meskipun punya kemauan untuk mau beruntung, tapi kemudian kalau kita tidak berhati-hati, kita hidup dalam dua alam, berada di jendela, kita sedang membahayakan diri kita dengan kejatuhan dan kematian. Ya, saudara, saya akhiri dengan 3 cabaran. Yang pertama, maukah Anda mengambil keputusan untuk disiplin, berkomitmen dalam pembentukan rohani dan mengikuti pengarahan pelayanan pemuridan dan pengembalaan gereja lokal? Yang kedua, maukah Anda memperkasakan pelayanan doa sehingga terjadi mukjizat kehidupan dan kesembuhan ilahi dalam memperkasakan kesaksian Injil Yesus Kristus? Yang ketiga terakhir, maukah Anda diperlengkapi dalam pelayanan secara pribadi dan tidak terintimidasi dengan keadaan yang mengganggu kelancaran pelayanan? Mari kita berdoa.